Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat ketemu kembali dengan Nama Ijo Channel. Jadi untuk kesempatan kali ini saya berada di MMI, Museum Musik Indonesia yang ada di Jalan Nusa Kambangan nomor 19. 19. Persisnya Gedung Kesenian Gajayana. Gedung Kesenian Gajayana. Jadi waktu itu saya pernah ke MMI ini, tapi yang di Jalan Soekarno-Hatta sebenarnya SMA 9 Gria Santa ya. Terus tiba-tiba kok saya ke sana lagi kok udah nggak ada gitu. Ternyata saya setelah ketemu sama teman dikasih tahu di sini. Kebetulan yang mengelola di sini ya Om ya. Iya. Namanya Om siapa? Hengki. Om Hengki. Om, sejak tahun berapa Om mengelola museum MMI ini? Iya, jadi kita ngerintisnya itu 2009. Namanya Namanya belum MMI, masih Galeri Malang Bernyanyi. Galeri Malang Bernyanyi. Nah, berkembang, kemudian kita melihat bahwa galeri ini punya potensi bukan hanya untuk Malang saja tapi untuk Indonesia. Ya kita pertimbangkan untuk berubah nama jadi Museum Musik Indonesia sehingga cakupannya nasional. Pertama kali di mana ini posisinya, galerinya ini? Iya. Ya waktu kita mendirikan itu kita juga masih bingung mau di mana ini. Akhirnya ya saya bilang ke orang tua saya, kita dapat izin memakai garasi. Oh, di jalan apa itu? Di Jalan Citarum di Purwantoro. Oh, di Purwantoro. Ya di situ sempat 3 tahun. Ya kita punya event, koleksi bertambah, ada dana sedikit masuk, akhirnya kita ngontrak rumah yang di Gria Santa itu. Oh, di situ. Jadi di Gria Santa sejak tahun 2013 sampai 2016. Oh, cukup terkenal namanya di mana-mana sudah waktu itu di Gria Santa. Nah, terus kemudian kenapa kok sejarahnya kok pindah ke sini? Nah, ya itu yang punya rumah nggak mau diperpanjang kontrak. Oh, iya. Akhirnya ya kita bingung kemana, akhirnya ke pemerintah, kita anggap wali kota adalah bapak kita. Waktu itu masih Abah Anton. Ya akhirnya kita dibantu untuk memilih beberapa tempat, bisa di blok office, di perpustakaan atau di sini. Nah, kita timbang-timbang akhirnya kita pilih di sini dan kita dipinjami yang lantai 2 ini. Wah, oke. Om, ini kalau ngelihat koleksi-koleksi yang ada di sini benar-benar langka gitu kan. Benar-benar langka. Jadi mulai dari musisi-musisi Malang, terus kemudian alat-alat musik yang katanya tadi didatangkan dari seluruh kota seluruh Indonesia gitu. Awal-awalnya ini Om, siapa sih yang modali Om itu dulu untuk membuat seperti ini? Ya ada teman-teman lama, teman-teman SMA. Setelah lulus SMA kuliah kita sempat bikin EO. Setelah kuliah lulus pencar ya, ada ke Jakarta. Nah beberapa tahun kemudian, tahun 2008 gitu ya, kita ketemu lagi, berangan-angan pengen bikin satu pertunjukan musik lah untuk Kota Malang. Kita undang musisi-musisi Kota Malang yang kita nilai berhasil. Waktu itu ada Yuni Sara, Saharani, Audiensi Band juga. Yang dari Batu. Oh, yang dari Batu Saharani. Oh. Nyanyi jazz. Ya. Kemudian Sylvia Sarce. Nah, kira-kira yang membiayai adalah teman-teman lama ini yang bergabung bikin event itu. Akhirnya dalam rapat-rapat kita sampaikan gagasan pendirian museum ini. Nah, dengan dana pribadi Om, akhirnya bisa berjalan. Terus koleksi-koleksi ini rata-rata dari mana ini? Nah, ini yang membuat kita memperoleh amanah ya.
Jadi awalnya ini kan hobi aja ya, paling koleksi-koleksi teman-teman pendiri tadi kita kumpulin. Tapi dalam perjalanannya banyak yang nyumbang. Nah, yang nyumbang kan berarti mereka percaya dan sebuah amanah yang harus kita jaga, jangan sampai sudah disumbang didol. Iya. Akhirnya itu yang terjadi, setiap ada sumbangan kita posting di medsos. Nah, itu memancing penyumbang-penyumbang yang lain. Tidak hanya dari Malang, luar Malang, bahkan luar negeri. Oke. Tentunya dengan begitu banyaknya sekarang yang sudah ada di sini membutuhkan perawatan ya Om ya. Minimal bersih-bersih atau ya, sebagainya. Lah, minimal dilapi begitu kan ya. Nah, ini kan juga memerlukan dana yang gak sedikit gitu. Jadi selama ini Om yang membiayai semuanya ini. Sama ada kita badan hukumnya sudah berbentuk yayasan, jadi ada pendiri yayasan saya dengan ada satu teman lagi. Ya kita turut mendonasikan lah sebagian dana kita untuk museum ini, selain ada sumbangan juga dari masyarakat lah, dari donatur yang memang tidak rutin ya itu. Kemudian yang rutin ya ada tiket masuk, kita jual merchandise, jual minuman, kemudian ada beberapa event atau kalau kita sebut project gitu ya, dimana kita memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan atau membantu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendokumentasian. Misalnya tahun lalu kita membantu Ambon kan menjadi kota musik dunia. Nah, kita membantu mensuplai dokumentasi rekaman musik dari musisi-musisi Ambon dan Maluku. Ada 300 kaset, 300 CD, 300 piringan hitam kita suplai ke Ambon. Nah, dari situ mungkin ada sedikit margin yang untuk untuk menjalankan kegiatan operasional museum ini. Terus Om, selain peran-perannya pemerintah kota ini kan ada di Kota Malang. Kira-kira pemerintah kota berperan nggak selain memberikan tempat ini, apalagi Om kira-kira? Iya, yang utama memang memberikan tempat ini sebuah dukungan yang luar biasa karena listrik dan airnya juga ditanggung. Listrik air ditanggung. Ya, kita sering juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pameran sehingga kita bisa mempromosikan museum kita. Ya, kita masih berharap teruslah bisa memperoleh dukungan yang lebih besar lagi. Iya. Nah, mungkin saya harus membuktikan bahwa museum ini ya punya manfaat untuk masyarakat Malang. Iya. Barangkali satu yang manfaat yang walaupun mungkin skopnya belum besar, satu sudah bisa menjadi tempat tujuan wisata. Jadi turis pun sudah banyak yang berkunjung di sini dalam negeri dan luar negeri. Oh iya, ini orang masuk ke sini gratis apa dibayarkan? Bayar. Oh bayar. Rp5.000 saja. Rp5 satu orang. Satu orang. Oh itu. Kemudian manfaat lain menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang dapat tugas kampus untuk bikin karya tulis atau bahkan skripsi. Itu manfaat lain. Juga mahasiswa luar negeri yang kerjasama dengan perguruan tinggi di sini biasanya ingin melihat musik tradisional kita, ya kita perkenalkan instrumen kita dan kita demokan memainkannya. Oh jadi teman-teman yang player alat musik itu sudah ada di sini. Nah, salah satu dari tim MMI ada yang bisa melakukan termasuk ada sasando segala macam di situ. Oke Om, jadi kira-kira nanti apa yang diharapkan Museum Musik Indonesia ini oleh pemerintah kota saat ini Om? Jadi apa sih yang sebenarnya diperlukan lagi untuk tetap menjaga kelestariannya ini dan keistiqomahannya ini supaya nanti benar-benar bisa bermanfaat dan tidak terbengkalai gitu. Tempat sudah bisa menjadi problem ke depan ya, karena koleksi terus bertambah, sementara ruang yang kita manfaatkan ini terbatas 200 meter persegi.
Bahkan beberapa bulan yang lalu kita memperoleh sumbangan dari Kedutaan Besar Belanda. Ada 800 CD yang disumbangkan ke sini. Kemudian minggu lalu ada warga Kota Malang tinggal di Jalan Semeru. Saya tidak kenal, datang ke sini membawa 4 dus besar, isinya 500 buah kaset. Ya, karena tempat terbatas ini masih kita simpan di gudang. Ya, harapan kami mungkin kita ingin memperluas lokasi ini yang dipinjamkan oleh pemerintah ke kita itu lantai 2. Jadi mungkin kita akan coba perluas ke depan untuk memanfaatkan lantai 2 ini dengan tetap mempertahankan balkon untuk penonton pertunjukan. Memang masalahnya ya kembali ke dana yang untuk merenovasi atau membuat desain interior yang bagus lah. Oh iya, yang datang itu ke sini nih banyak nggak kira-kira? Bisa dirata-rata setiap bulannya berapa orang atau setiap hari? Kalau masa pandemi ini memang ya jauh orang ya, tapi sebelum itu boleh dibilang sehari ya sekitar 10 orang sampai 15 orang. Satu hari 10 sampai 15 orang. Tapi kan dengan Rp5.000 mendapat manfaat yang besar seperti ini, terus kemudian 15 orang ya kira-kira memang kurang cukup ya Om ya untuk perawatan ini. Jadi nggak main-main ini. Ini sangat menyita waktunya Om selama ini. Harus di rumah, harus nafkah untuk keluarga, juga untuk menafkahi ini kan juga rasanya kurang adil bagi siapapun yang melihat kan seperti itu. Padahal ini kan bermanfaat bagi untuk semua orang, bukan cuma 1-2 orang penggemar musik saja, tapi bahkan seluruh bangsa Indonesia ini juga butuh sejarah-sejarah semacam ini. Mungkin karena kita cinta, kita hobi, kita senang, ya sukarela kita lakukan. Kebetulan saya sudah pensiun dari pekerjaan saya sehingga waktunya bisa penuh di sini lah. Di mana kemarin? Apanya? Pekerjaannya? Di jalan tol, di Jasa Marga. Oh, di Jasa Marga. Oh, ternyata kontraktor juga. Baiklah. Terima kasih Om atas waktunya untuk sama-sama. Kali ini. Mungkin kemudian insya Allah ke depan akan sering-sering ke sini untuk untuk kembali apa yang bisa kita gali dan kita sampaikan kepada masyarakat ya secara item per item gitu ya. Mungkin kan banyak bagaimana dulu sejarahnya, ada Ian Antono kan dari Malang. Betul. Bagaimana dia dulu di Bentul, terus kemudian pindah ke Jakarta menjadi khotbah dan sebagainya. Tentunya kan banyak tahu soal begitu. Ya, sedikit tahu lah. Baiklah, terima kasih para pemirsa Om Haijo. Jadi ini tadi bincang-bincang kami dengan Om Hengki, pengelola dari Museum Musik Indonesia yang di Malang. Beliau sangat berdedikasi dengan biaya sendiri, kemudian bisa menjalankan atau merawat alat-alat dan dokumen-dokumen penting historis yang tinggi banget dengan penuh hati-hati dan tetap terjaga dengan baik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada teman-teman lain atau rekan-rekan lain pemirsa yang ingin menyumbangkan koleksi-koleksi pribadinya, ditunggu sama Om Hengki di Jalan Nusa Kambangan ya. Di Jalan Nusa Kambangan juga pada pemerintah kota diharap untuk lebih memperhatikan kembali tentang hal-hal yang sangat positif bagi Kota Malang ini agar kelangsungannya berjalan dengan baik. Amin. Oke, terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.